sepanjang hidup yang kami lalui 1 minggu lamanya. Bermacam-macam Tuhan persoalan yang kami alami Tuhan. Namun kami yakin percaya kami bisa lewati semua itu atas segala tuntunan kasih dan pertolongan-Mu. Menyerahkan juga Tuhan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan Tuhan. Engkau sertai dalam perjalanan, tibakan dengan selamat. Kami bersama-sama Tuhan boleh menaikkan puji syukur kepada-Mu Tuhan. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan menyerahkan hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pada hari ini. Singer, pemimpin pujian, pemain musik, penari, bahkan pembawa kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau berkati, agar apa yang kami datang pada hari ini, kami boleh mengerti akan kebenaran-Mu. Berkati semua kami pada saat ini Tuhan. Kami semua Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau Tuhan menuntun kami. Hamba-Mu juga berdoa Tuhan, seluruh hari ini, dari awal pertengahan Tuhan, Engkau ambil alih. Biarlah puji-pujian yang kami naikkan kepada-Mu Tuhan, amen, boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Seluruh kemuliaan hanya kepada-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mau bersorak-sorai. Mari kita sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan, luar biasa Tuhan bagi kita, amin. Kita ada semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita akan bersorak bagi Tuhan Yesus. Kita akan memuji namanya, sebab Dia Allah yang dahsyat. Nyatakan kebesaran-Nya dalam setiap kehidupan kita. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Dari utara ke selatan, mendengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran-Nya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Haleluya, glory bagi nama-Mu Yesus Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik. Kami nyanyikan kebesaran-Mu Yesus. Dari barat sampai ke timur, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Katakan kebesaran-Nya, kebesaran-Nya disaksikan,
Kita percaya bahwa Allah kita Allah yang dahsyat, ya Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita mau terus memuji memuliakan namanya. Besarkan Allah kita. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Glory bagi namamu Yesus Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Besar Dia sungguh amat besar. Dia miliki kuasa besar, jauh besar. Segala sesuatu tercipta, segala sesuatu tercipta. Tiada mustahil bagi Dia. Ku miliki Allah yang besar, Dialah yang terbesar. Lagi Allah kita besar, Dia sungguh amat besar. Yang memiliki kuasa besar,
kuasa. Ini iman kami kepadamu Yesus. Tuhan yang Kami sungguh percaya bahwa hanya Engkau Tuhan yang menolong kami. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Lagi naikkan ucapan syukur. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Dia Tuhan Tuhan yang hanya menolong Engkau Tuhan yang menolong hidup kami. Haleluya. Terima kasih. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus oleh Sama-sama katakan Tuhan yang ajaib. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Tuhan yang menolong hidupku. Haleluya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Tuhan yang menebus setiap kehidupan kami. Sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan kita yang besar. Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita percaya bahwa hari ini Tuhan bekerja secara luar biasa, menyatakan kebesaran Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati, selanjutnya kami serahkan kepada sekretaris jemaat. Haleluya. Ada sukacita? Amin. Tuhan baik, Tuhan telah memelihara kita sampai saat ini di minggu terakhir di bulan 1. Kita akan masuk di bulan 2. Semua karena anugerah Tuhan kita bisa ada sampai saat ini. Baik, saya akan menyampaikan pengumuman sepekan berjalan. Pengumuman. Seperti biasa, hari Jumat tetap ada doa dan puasa dimulai dari jam 5 pagi sampai jam 3 sore. Dan hari Minggu kita kembali beribadah di bulan Februari tanggal 1. Info pelayan nanti, Well nanti Ibu Vena, Singer nanti Ibu Ripka, Ibu Roreng dan Saudara Alan. Pelayan perjamuan nanti Bapak Erna Enggolan, Bapak Andarias, Bapak Baraki, Bapak Penenggolan dan Bapak Wungkana. Nanti pemain musik oleh tim musik, penari Cika, Jenny, Delita, Maya, Stevo, Dirga, Vino dan Bradley. Pembawa tangguh nanti Bapak Siregar dan Bapak Roreng. Penerima tamu nanti Saudara Dita, Angel, Dian dan Angkin. Pengasuh sekolah minggu nanti Ibu Siregar, Ibu Asdina dan Suci, Saudara Suci. Pembawa tangguh untuk hari ini nanti Bapak Penenggolan, Bapak Ernanggolan. Itu saja mungkin pengumuman yang dapat kami sampaikan dalam minggu berjalan ini. Dan kita akan meletakkan korban persembahan. Sebelumnya kita akan doa. Nanti saya minta Bapak Baraki bawa kita dalam doa. Puji Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Kami mengucap syukur berterima kasih kepadamu Tuhan, karena kasih dan setia Tuhan selalu menyertai dan melindungi dan memberkati di dalam setiap keluarga kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus atas penyertaan di sepanjang minggu, sepanjang malam sampai pada pagi hari ini. Kalau kami boleh ada bersekutu dengan Tuhan, itu anugerah yang terbesar yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar juga kami akan memberikan korban persembahan. Tuhan berkati korban persembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan memberikan korban persembahan. Mari kita beri yang terbaik sambil kita memuji, memuliakan nama Tuhan.
dalam hadirat Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Engkau besar, Engkau baik bagi kami. Dalam hidup kami, kami mau terus percaya kepadamu. Cara Tuhan menolong kami terlalu ajaib dan luar biasa. Kami tidak takut, kami tidak gentar. Hanya Engkau penolong kami. Terima kasih Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin. Kami tenang di dalam cara-Mu Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya cara keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Amin, amin. Ini kami Yesus Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan. Kami percaya kepada Janjimu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan. Kami berseru. Ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya
dahsyat. segala perbuatan. Pujian kami kepadamu, Yesus. Saat ku tenang Kami mau tetap tinggal di dalam Engkau, Yesus. Kau selalu punya cara untuk Kami terlalu percaya kepadamu, Kau Yesus. selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku tenang di dalam cara. Kau selalu punya cara. Selanjutnya kami serahkan kepada hamba Tuhan yang akan biasa. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah yang terus menuntun kehidupan kami. Dari satu mujizat kepada mujizat yang lain. Dari satu tanda heran kepada tanda heran yang lain. Sebab kami percaya bahwa Allah kami Allah yang hidup. Allah kami Allah yang tidak pernah meninggalkan kami semua. Pagi hari ini kami bersyukur buat hari yang baru, minggu yang terakhir di tahun 2025 di bulan Januari ini. 26 tahun bulan Januari ini kami percaya bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Kami bisa menutup tahun baru ini dengan baik dan kami percaya kalau kami kuat, kami sehat, itu semua karena Tuhan. Kami telah memuji memuliakan Tuhan, kiranya hati Tuhan disenangkan oleh setiap puji-pujian kami. Saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Berbicaralah lewat hamba-Mu, urapi kuduskan kami semua, agar kami dapat menerima kebenaran firman Tuhan. Dan kebenaran itu jadi kebutuhan kami semua jemaat Tuhan. Kami mengucap syukur dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Yang bersuka cita pagi hari ini tolong lambaikan tangan. Berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, bersyukur oleh karena anugerah Tuhan. Pagi hari ini kita ada dan kita telah memuji memuliakan Tuhan. Terima kasih untuk semua dukungan doa Bapak Ibu Saudara. Kami kurang lebih 2 kali hari Minggu tidak ada bersama-sama dengan Bapak Ibu. Dan ini perdana di tahun 2026 saya melayani. Ya, melayani di mimbar. Saya bersyukur semua karena anugerah Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dari tanggal 14 Desember saya sakit dan waktu itu ada beberapa hal. Tanggal 25 saya ingat Pak Agus dengan Ibu turun kasih salam ke saya di bawah dan saya bilang kayaknya saya punya mata. Ya, karena kepala ini kayak miring-miring terus kadang agak bingung-bingung, lupa. Jadi saya berdoa ke Tuhan, Tuhan saya tidak mau berdiri melayani, terus saya lupa-lupa ingatan di atas. Ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan pagi hari ini saya bersyukur kepada Tuhan, Dia berikan saya kesempatan, kepercayaan untuk kembali melayani Tuhan. Kita buka sama-sama kebenaran firman Tuhan dalam 2 Korintus pasalnya yang pertama. 2 Korintus pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-20, ini menjadi tema Natal kita dan tema Jemaat GPD Harvest sepanjang tahun 2026. Baca sama-sama ayat ini.
2 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-20 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Saya sekali lagi bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, sebab Kristus adalah ya bagi semua janji Allah. Itulah sebabnya oleh Dia kita mengatakan amin untuk memuliakan Allah. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, waktu kita menghabiskan banyak hal, banyak waktu kita dengan Tuhan, waktu kita saat teduh, waktu kita berdoa, kita sendirian dengan Tuhan, mudah bagi kita. Untuk apa? Untuk membuat sebuah keputusan. Tapi seringkali sesudah kita berdoa, ya kita keluar dari kamar, kita ada di tempat pekerjaan, di luar, di mana saja kita berada, ada banyak godaan, ada banyak tantangan. Seringkali orang suka lupa dengan keputusan yang sudah dia ambil, bagaimana dia bilang Tuhan saya mau berubah. Tapi karena godaan, karena cobaan, karena masalah, dia lupa. Nah saudara yang dikasihi Tuhan, ya biasanya kan saya kasih contoh begini, aduh kayaknya saya lihat sapu baju ini so tidak muat begitu. Saya mau komitmen, mau ambil keputusan, saya mau makan dengan baik, olahraga dengan baik, ya atur makan untuk supaya berat badan itu turun. Tapi godaan-godaan di luar itu bikin kita tidak konsisten melakukannya. Nah Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca pagi hari ini, Rasul Paulus ingin menyampaikan kepada jemaat yang ada di Korintus bahwa Yesus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Hari Natal tanggal 7 Desember kemarin, pendeta khotbah tentang janji-janji Tuhan itu, dan saya tidak mengulang lagi pagi hari ini. Tetapi saya mau kita mengingat kembali bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan saudara dan saya. Ya, memasuki tahun yang baru, tahun yang rahasia. Kemarin kami pulang, kemudian anak-anak pastori duduk kumpul, kita cerita-cerita, dia bilang Ibu Gembala, tong so tidak lama semua perang dunia ketiga. Jadi keadaan katanya so tidak menentu hari-hari ini. Hans juga bilang Ibu Gembala tong mau mati wifi. Bapak Gembala bilang siapa yang suka-suka wifi itu ya, yang internet mau mati katanya selama 7 hari kah, selama berapa hari. Ya, jadi keadaan dunia ini yang kita dengar hari-hari ini semakin tidak menentu. Tetapi janji Allah ya di dalam Yesus. Amin. Bagi kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya, kita yakin bahwa perlindungan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak perlu ragu ya. Kita dengar hal-hal bilang kabar perang, deru perang dari abad pertama, dari sebelum abad pertama pun sudah ada perang. Abad pertama bagaimana Roma menguasai negara-negara yang ada di Mediterania itu sudah perang. Sebelumnya bagaimana Mesir menguasai, Babel menguasai, itu sudah perang. Jadi mau perang dunia ketiga kah, dunia keempat kah, anak-anak Tuhan, firman Tuhan bilang Kristus adalah ya bagi semua janji Tuhan. Jadi jangan kita khawatir hari-hari ini saudara. Ya, kita bisa dengar saja ya, tetapi mari kita tetap percaya bahwa Tuhan menolong. Saudaraku, Paulus tiba di Korintus sekitar tahun 51-52 Masehi. 4-5 tahun kemudian dia menulis surat kepada jemaat di Korintus, 1 Korintus 1 dan 1 Korintus 2. Karena dia dengar bahwa di jemaat itu ada perpecahan. Ada yang bilang kami dari golongan ini, kami dari golongan itu. Kami punya yang bagus, kamu tidak bagus. Dan dia menulis surat ini kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, dari semua jemaat-jemaat yang Paulus rintis dan Paulus bawa pelayanannya, penginjilannya, Korintus adalah salah satu jemaat yang sangat-sangat berhasil. 1,5 tahun dia melayani di sana. Dan Tuhan pakai dia secara luar biasa. Walaupun saudara, Bapak Gembala pernah khotbah dan saya ingat saya pun pernah khotbahkan ini, bagaimana dia harus berpindah dari Athena, menginjil di Athena, pindah ke Korintus. 50 mil dari arah barat Athena dia harus jalan sampai ke Korintus. Kalau Bapak Ibu pelajari, di Athena bisa dibilang pelayanan dari Rasul Paulus tidak berhasil. Karena sangat sedikit orang yang jadi Kristen. Tidak berhasil bisa dibilang. Tapi Paulus harus mengambil langkah besar untuk pindah. Beralih dengan
cara yang sama, jalan yang sama, yaitu memberitakan firman Tuhan ke Korintus. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pelajari bagaimana Korintus dan Athena, dia punya perbedaan itu luar biasa. Yang mana di Athena itu, ya, Athena adalah tempat yang buruk, tetapi Korintus adalah tempat yang paling buruk. Walaupun dia kota, ibu kota yang terkenal. Athena sudah buruk, Korintus lebih buruk. Athena itu adalah pusat pendidikan yang berkembang pesat. Sementara Korintus adalah kehidupan selokan. Ya, saudara bisa menjabarkan apa itu kehidupan selokan. Di mana Athena itu adalah kota penyembahan berhala yang beradab, sementara Korintus itu di mana praktek penyembahan berhala dan segala jenis penyimpangan seksual terjadi di sana. Wajar kalau Paulus pesimis. Wajar kalau Paulus tidak konsisten. Tuhan betul enggak panggil saya jadi penginjil? Betul enggak saya ini Tuhan pilih? Bisa. Karena sudah di Athena saja tidak berhasil, kok harus pergi ke Korintus. Saudara, di Korintus ada kuil dan mereka percaya Dewi Afrodit, dewi seksual. Ada 1000 pelacur di dalam kuil mereka itu. Dan mereka percaya bahwa Dewi Afrodit itu membawa kemakmuran. Jadi orang-orang yang pergi ke kuil itu melakukan hubungan seks yang bebas. Mustahil bagi Paulus untuk bisa memenangkan jiwa di sana. Tapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab mencatat di dalam Roma pasal 7 ayat 15, Paulus bilang begini, sebab apa yang aku perbuat, aku tidak tahu, karena bukan apa yang aku kehendaki yang aku perbuat, tetapi apa yang aku benci, itulah yang aku perbuat. Paulus sadari dia punya kelemahan. Bahkan di pasalnya yang ke-9, pasalnya yang ke-7 ayat 18 dan ayat 19. Coba Bapak Ibu perhatikan di sini. Paulus bilang, sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Seringkali kan begitu. Manusia kita seperti itu. Rasul Paulus juga menyadari, dia katakan, sebab bukan yang aku kehendaki yang selalu aku bikin, tetapi apa yang tidak kehendaki, yang jahat itu yang terjadi. Itu yang aku lakukan. Makanya seorang motivator dan penulis terkenal namanya Zig Ziglar, dia menulis begini, kita harus mendengar sesuatu 16 kali untuk mendapatkan pesan yang lengkap. 16 kali. Jadi kalau Bapak Ibu tiap kali dengar, waduh selalu khotbah itu. Karena memang untuk mendengar satu pesan yang lengkap menurut penelitian bahwa harus 16 kali. Ya, diulang-ulang. Mendengarnya berulang kali bisa membuat keputusan berubah menjadi sebuah komitmen. Ya kan? Komitmen. Dan saudara, mengubah keputusan menjadi komitmen, lalu kita belajar menghidupi komitmen itu. Belajar, asal ulang-ulang kita dengar. Ya, saya baca Alkitab, awal tahun ini sudah kembali ke kitab Keluaran sekarang. Tadi pagi saya baca bagaimana Tuhan kasih hikmat ke Besaleel dengan Oholiab. Jadi yang punya keahlian tukang-tukang luar biasa. Ya, dikasih keahlian untuk bikin kemah, bikin tenda, bikin meja roti sajian, bikin semua. Bikin tutup pendamaian, bikin baju Harun dengan sebagai imam besar dan semua orang pelayan-pelayan. Dikasih keahlian. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus berulang-ulang tetapi selalu ajaib Tuhan ya. Begitu. Ulang-ulang kita dengar, ulang-ulang kita baca. Karena apa? Ketika kita mengubah keputusan itu menjadi sebuah komitmen, kita akan hidup di dalamnya. Makanya kita pasti bisa. Bilang kiri kanan, kamu pasti bisa. Ya, sama-sama bilang dengan saya pasti bisa. Ya, kita pasti bisa. Mengubah keputusan saya 2026, Tuhan saya mau setia melayani. Orang tidak lihat ya, orang tidak pandang, tetapi saya mau melayani Tuhan. Dengan apa yang saya punya?
Ada sebuah cerita indah yang nanti saya ceritakan di poin yang pertama bagi Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya janji Tuhan itu ya di dalam Yesus. Maka pagi hari ini lewat judul khotbah saya, penyesuaian arah. Sesuaikan arahmu. Ya. Arah langkah hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebab firman Tuhan katakan bahwa Rasul Paulus dari tidak berhasil. Karena kenapa dia tidak berhasil di Athena? Dia coba menangkan sukunya orang Yahudi. Tidak apa-apa, kita cinta suku kita. Tetapi apa yang Tuhan taruh di dalam hidup kita, mari kita memberitakan firman kepada semua orang. Tuhan memang sudah memilih dan menetapkan Paulus dari awal untuk memenangkan jiwa bangsa-bangsa lain. Makanya dia tidak berhasil, kurang berhasil dalam pelayanan di Athena. Namun ketika dia pindah ke Korintus, dia berhasil memenangkan jiwa banyak jemaat Tuhan yang dipulihkan Tuhan di sana. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, poin yang pertama, mengapa kita harus melakukan penyesuaian arah dalam langkah hidup kita di awal tahun 2026 ini. Poin yang pertama, karena adanya penyediaan ilahi. Amin. Baca sama-sama 2 Korintus pasalnya yang ke-11, ayatnya yang ke-9. 2 Korintus 11 ayat 9, 1, 2, 3. Dan ketika aku dalam kekurangan di tengah-tengah kamu, aku tidak menyusahkan seorang pun, sebab apa yang kurang padaku dicukupkan oleh saudara-saudara yang datang dari Makedonia. Dalam segala hal aku menjaga diriku supaya jangan menjadi beban bagi kamu, dan aku akan tetap berbuat demikian. Saudara, selama Paulus di Korintus, ternyata dia dibantu oleh jemaat di Filipi. Ya, bagian dari Makedonia, ibu kota dari Makedonia. Dia dibantu oleh jemaat di Filipi dan selama 1,5 tahun pelayanannya, Alkitab mencatat dia merasa tidak ada kekurangan. Dia tidak menjadi beban bagi jemaat yang baru dirintisnya itu. Karena apa? Karena dia melakukan penyesuaian arah sesuai dengan panggilan ilahi baginya. Seolah-olah menyembur keluar dalam hidup Paulus sesuatu yang selama ini ada tersimpan dalam dirinya. Ya. Pelayanannya begitu diperhatikan oleh Tuhan ketika dia benar-benar menyesuaikan arah langkah hidupnya sesuai dengan maunya Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau saudara ingat dalam Kisah pasal 9 ayat 15, awal Paulus jadi buta, bertobat. Waktu itu Tuhan mengutus Ananias dan Ananias bilang kepada Tuhan, Tuhan, saya sudah dengar orang itu terlaku, terbaik. Banyak orang Kristen dianiaya bahkan dibunuh oleh orang itu. Kenapa Tuhan suruh saya untuk pergi tumpang tangan? Kenapa Tuhan suruh saya untuk pergi layani dia? Apa yang Tuhan bilang di pasal 9 ayat 15? Tetapi firman Tuhan kepada Ananias, pergilah sebab orang ini, Paulus, adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Makanya ketika dia tiba di Korintus, saudara, dia masih coba-coba untuk melayani orang kaya Yahudi. Dia masuk ke rumah ibadat mereka, tapi Alkitab bilang di Kisah pasal 18 ayat 6, waktu ada di sana dan mereka menolak dia, tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Waktu Paulus menyesuaikan arah hidupnya sesuai dengan kehendak Tuhan, maka penyediaan Allah itu melimpah. Selama di Athena tidak ada bantuan apa-apa bagi Paulus. Tetapi ketika dia melayani di Korintus 1,5 tahun, jemaat Filipi membantu dia. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin situasi di luar kendali kita, tapi ingat itu tidak di luar kendali Tuhan. Saudara, saat kita mengalami kebuntuan, jangan fokus pada apa yang tidak bisa kita lakukan, tetapi fokus pada apa yang dapat Allah lakukan. Amin. Fokus pada apa yang Tuhan lakukan. Aduh Tuhan, saya tidak mampu Tuhan. Iya, tidak mampu memang. Tapi kalau
kita fokus kepada apa yang Tuhan lakukan, sesuatu yang luar biasa pasti terjadi. Saudara, Abraham percaya kepada Tuhan. Alkitab mencatat dalam Roma pasal 4 ayatnya yang ke-17, firman Tuhan katakan, seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya Abraham percaya, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan yang menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Itu dalam terjemahan bahasa Indonesia, terjemahan baru. Tetapi dalam terjemahan Inggrisnya, ya, New Century Versi ditulis begini, Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Kalau Bapak Ibu Saudara ingat di pasal 22 kitab Kejadian ayat 7, waktu itu dong sudah jalan, kemudian Ishak bilang begini, Bapak, api ada, kayu ada, tapi mana domba yang mau dipersembahkan? Abraham bilang kepada Ishak, Tuhan menyediakan. Bukan berarti Abraham percaya bahwa oh ada nanti di sana, tetapi satu hal yang Abraham percaya, Allah sanggup menghidupkan orang mati. Walaupun nanti dia sudah menghunus pisau untuk membunuh Ishak. Ishak mungkin akan mati nanti di sana dia persembahkan, tapi dia percaya Allah sanggup menghidupkan orang mati. Ataupun kalau Allah tidak sanggup, bukan Allah tidak sanggup, ataupun Tuhan tidak mau membangkitkan Ishak, pasti Tuhan menyediakan dari yang tidak ada menjadi ada. Itu yang Abraham percaya pada waktu itu. Dan saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Abraham percaya bukan hanya berpikir positif. Beda, berpikir positif itu bukan iman, saudara. Berpikir positif itu bekerja dalam situasi-situasi yang dapat saudara dan saya kendalikan, itu pikiran positif. Tetapi percaya adalah menghadapi hal-hal yang berada di luar kendali saudara dan saya. Itu percaya. Saya sudah tidak mampu Tuhan. Tuhan yang pegang kendali, itu iman. Dan Abraham saat itu bukan hanya sekedar berpikir positif. Abraham percaya kepada Allah yang menghidupkan orang mati dan mengadakan dari yang tidak ada. Pagi hari ini juga kita percaya kepada Allah yang sama dengan Abraham, bukan? Amin. Demikian halnya dengan Paulus. Kalau Paulus mau pesimis, Paulus mau bilang, Tuhan, saya ini sudah memberitakan Injil, sudah berhasil di Korintus, pada akhirnya harus pulang lagi ke Yerusalem dan ditangkap. Ya. Hanya karena dia warga negara Roma, dia selamat di Yerusalem dan dia bisa naik banding pergi ke Roma. Tapi sampai di sana 2 tahun dia terkatung-katung, dia pemasalah, tidak disidang-sidang juga. Sampai pada akhirnya dia harus mati syahid oleh Kaisar Nero. Tapi apa yang indah yang Rasul Paulus alami, yang Rasul Paulus rasakan, saudara, kesempatan bagi Rasul Paulus waktu ada di Roma untuk dia memberitakan Injil bagi para prajurit-prajurit. Kitong di sini ada banyak prajurit yang bisa datang kepada Tuhan, ambil waktu untuk datang beribadah, mendengar firman Tuhan. Itu kesempatan yang indah yang Rasul Paulus rasakan. Saudara, orang yang kerja, tentara yang kerja di divisi kekaisaran Roma adalah tentara yang dipilih dengan ketat. Mereka punya gaji 2 kali lipat dan mereka dapat tunjangan tambahan. Selain gaji 2 kali lipat, dapat tunjangan tambahan. Itu artinya tentara-tentara yang ada di kekaisaran Roma adalah yang terbaik dari yang terbaik. Tapi Paulus adalah penginjil yang terbaik, yang dipilih Tuhan untuk bisa memberitakan Injil kepada orang-orang terbaik. Buktinya apa? Saudara baca di dalam kitab Filipi pasal 4 ayat 22. Waktu Rasul Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, dia bilang begini, salam kepadamu dari segala orang kudus, khususnya dari mereka yang di istana Kaisar. Weh, luar biasa kan? Orang-orang pengawal-pengawal pilihan yang ada di istana Kaisar bisa dengar firman Tuhan karena Paulus di penjara. Jadi jangan kita bersungut-sungut dengan apa yang terjadi dalam hidup ini. Kalau Tuhan izinkan, pagi kan kita sudah berdoa. Ya, Tuhan pertemukan dengan persoalan, jangan kita sunguti, jangan kita cari siapa yang salah. Mari kita melihat apa rencana Tuhan. Karena bagi Tuhan
tidak ada perkara yang mustahil. Lukas pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-27, kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Jadi penyesuaian yang pertama ketika kita mau menyesuaikan diri kita sesuai dengan apa rencana Tuhan, maka kita akan melihat penyediaan Allah yang luar biasa. Saudara, beberapa dekade yang lalu pada waktu Hitler menyerang Eropa Timur, ya kita semua yang belajar sejarah tahu cerita ini toh. Ya, waktu itu tentara Nazi ya menguasai, disebut perang yang luar biasa pada waktu itu. Dan ada seorang Yahudi Hungaria namanya Yosef. Ya, Yosef ditangkap, ditahan dan dipenjarakan oleh tentara Nazi pada waktu itu di kamp konsentrasi. Dan waktu mereka sedang berbaris, ratusan orang yang ditahan, tahanan Yahudi waktu itu, mereka sedang berbaris menuju ke dalam kamp konsentrasi. Ya, dia melihat ada mayat Yahudi di pinggir jalan dan dari sakunya itu ada keluar sebuah buku kecil. Yosef mengambil buku itu dan kemudian dia simpan. Ketika dia ada di dalam tahanan beberapa bulan lamanya, dia sempat membaca sebagian besar kitab itu yang ternyata adalah Alkitab Perjanjian Baru. Dan ketika dia baca itu tiba-tiba tentara menemukan itu dan mengambilnya. Dia belum selesai tapi sudah sebagian besar dia baca kitab Perjanjian Baru. Diambil dan dia terus ada di dalam penjara selama beberapa bulan. Dia berhasil melarikan diri, lari ke hutan. Selama 2 tahun dia tinggal di hutan. Dan saudara, setelah 2 tahun dia sudah kehabisan akal, kehabisan semua karena perang yang luar biasa. Dia kelaparan dan ketika dia sudah kehabisan akal, dia pergi ke sebuah desa kecil, ada sebuah rumah, dia ketuk pintu rumah itu. Dan ternyata di dalam rumah itu adalah tentara Nazi yang sedang berpesta. Seorang tentara keluar dan menutup pintu dari belakang, dia temui Yosef di beranda. Dan dia bilang begini, kau tahu siapa kami? Yosef cuma bilang, aku lapar. Dia bilang kalau hari ini, dia langsung ambil pistol, ditodongkan kepada Yosef. Dia bilang kalau saya bunuh kau mati sekarang. Dia bilang aku lapar. Akhirnya tentara itu berpikir dan dia bilang begini, Hitler berada ribuan kilometer dari sini dan dia tidak tahu apa yang saya lakukan. Dia masuk kembali ke dalam rumah itu dan dia keluar dengan sekeranjang roti. Diberikanlah itu kepada Yosef. Dan setelah perang usai, Yosef kembali ke Israel. Awal tahun 1960, ya, Yosef sedang mencegat mobil di pinggir jalan. Dan mobil yang berhenti adalah mobil seorang pendeta bernama Joe Sulam. Ketika Yosef naik di mobil itu, dia melihat di atas laci dashboard itu ada sebuah Alkitab. Dan waktu dia pinjam, dia buka, dia ingat bahwa inilah kitab yang pernah dulu dia baca. Dia temukan di kamp konsentrasi. Kemudian dia berkata kepada pendeta Joe, saya tidak akan turun dari mobil ini sebelum engkau menceritakan kisah dalam kitab ini secara lengkap. Dan pendeta Joe sepakat menyetujui bahwa saya akan ceritakan semuanya. Selesai diceritakan, Yosef dia yakin bahwa tentara Nazi yang hari itu menyelamatkan dia adalah orang yang dipakai Tuhan untuk membawa dia hidup. Dia berjanji dan dia komitmen untuk bergereja di jemaat pendeta Joe sampai akhir hidupnya. Dia melayani sebagai apa? Sebagai asar penerima tamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena betapa perang itu membuat dia kesulitan bicara, dia kesulitan untuk makan, dan dia kesulitan untuk berpikir. Ya, perang yang hebat itu, tetapi dia masih bisa melayani sampai akhir hidupnya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata di sela-sela kehidupan yang penuh dengan cobaan, Tuhan selalu menyediakan yang terbaik bagi anak-anak Tuhan. Jadi pagi hari ini mari kita percaya itu. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua, dalam 2 Petrus pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga. Ketika kita melakukan penyesuaian arah, kenapa kita harus melakukannya? Karena ada kuasa ilahi yang memenuhi hidup kita. Baca sama-sama ayat ini, 1, 2, 3. Karena
kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dalam terjemahan yang lain, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ditulis bahwa oleh kuasa ilahinya Tuhan telah memberikan kepada kita segala sesuatu yang kita butuhkan untuk menjalani hidup saleh. Kita telah menerima semuanya ini oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Jadi kuasa itu akan menyertai saudara dan saya. Kuasa itu menyertai Paulus ketika dia menyesuaikan arah hidupnya, arah pelayanannya berpadanan dengan rencana Tuhan. Bukan hanya kecukupan, bukan hanya penyediaan, tetapi disertai dengan kuasa. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari-hari ini kalau kita menghadapi momen-momen yang tidak mengenakan, ya ingat bahwa kasih karunia Tuhan itu lebih dari cukup. Lebih dari cukup untuk menaklukkan musuh, untuk melawan musuh, untuk melawan cobaan-cobaan. Tugas kita cuma satu, minta. Ya, tugas kita cuma minta saja, karena Allah meneguhkan. Waktu satu hari menjelang kami pulang, Bapak Gembala ceritakan mimpi saya yang disaksikan 3 minggu lalu di jemaat. Ya, disaksikan kepada Opa, Bapak mertua saya. Terus Opa bilang begini, Bapak Gembala bilang kan mimpi itu ada 3. Satu dari capek, satu iblis, ya satu dari Tuhan gitu. Terus Opa cerita, Opa bilang waktu itu Opa, Bapak Gembala kayaknya masih kecil, belum ada adik ipar saya perempuan. Waktu itu ada Opa mau pergi kerja di perusahaan di Ternate. Dan sebelum pergi kerja, Opa berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong keputusan yang saya ambil ini kalau memang benar, Tuhan sertai. Dan malam itu Opa mimpi. Opa mimpi begini, ada orang tinggi besar dari atas, terus dia bicara begini kepada Opa. Silakan kau pergi. Silakan kau pergi, tapi nanti di sana kalau ada apa-apa, bilang dalam nama Yesus dari Nazaret. Sudah, Opa pergi. Bangun pagi, Opa bicara di Oma, bilang saya berangkat dia tiba di camp di sana, katanya mereka kan tinggal di dalam camp itu, di alas saja, satu camp itu papan, terus tidur beralaskan, tidak pakai bantal, pakai tas masing-masing. Waktu Opa tidur gelisah, rasa panas, rasa tidak enak begitu badan. Opa putar ke sana, putar kemari. Tidak enak, pokoknya gelisah sekali. Dan akhirnya Opa bangun dan Opa berdoa. Dia ingat mimpinya dan dia bilang dalam nama Yesus orang Nazaret. Langsung hilang tiba-tiba. Selesai itu Opa tidur lagi. Orang yang di sampingnya tiba-tiba dia bilang, ih panas panas sekali. Opa bilang, tidak panas. Aduh panas sekali. Dia keluar ke luar camp, dia masuk lagi. Dia gelisah, tidak tidur sampai pagi. Akhirnya setelah pagi, dia mulai cerita, dia bilang memang tadi malam saya coba, saya kasih kok. Dia katanya kasih ke Opa. Karena mereka iri, Opa cuman dulu saya tidak tahu, ada telepon kah, telegram, tapi pokoknya baru tiba langsung bisa dapat pekerjaan. Mereka sudah ada beberapa bulan di situ belum dapat pekerjaan. Opa tiba langsung kerja. Dan Opa ingat itu bahwa ketika kita berjalan sesuai dengan apa maunya Tuhan, Tuhan pasti kasih kuasa. Setelah itu beberapa waktu kemudian Opa sakit. Ya, sakit dan di depan camp itu ada tenda. Di sana ada mantri, ada paman yang jaga di situ. Opa ingat bahwa karena camp itu di hutan, mereka senso kayu. Camp itu di hutan, obat-obatan yang ada di situ banyak yang kadaluarsa. Jadi Opa bilang begini kepada Tuhan, Tuhan, saya mau pergi periksa di depan. Tapi kalau seandainya obat itu kalau nanti masuk ke tubuh saya, ya, jadi racun bagi saya, Tuhan tolong batalkan itu. Itu doanya. Dan waktu dia masuk dari campnya cuman berhadapan. Jadi waktu yang awal itu orang-orang yang temannya yang tadi ada coba dia merasa bahwa Opa jago, ada pegang-pegang. Jadi mereka izin. Padahal hanya dalam nama Yesus orang Nazaret. Akhirnya Opa pergi menyeberang ke sana,
periksa. Dan mantri bilang, Bapak saya suntik saja ya. Opa bilang, iyo suntik sudah mantri. Waktu mantri kutik katanya begini obatnya, terus dikasih masuk. Pas mau disuntik, suntiknya bengkok yang pertama. Terus habis itu langsung mantri bilang, Om lepas Joko Om, yang Om ada pegang-pegang. Om ada pegang apa? Tidak mantri, Om lepas karena ini suntik bengkok. Tidak, coba mantri coba lagi. Diganti lagi jarum yang baru, kasih lagi suntik, patah itu jarum. Terus akhirnya dia bilang tidak jadi dia suntik dan pulang. Akhirnya orang satu camp itu izin karena don't tahu opa ada pakai-pakai. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau Tuhan mau sertai kehidupan kita, ada banyak cara Tuhan yang di luar akal pikiran kita. Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan saudara dan saya. Itulah sebabnya mari sesuaikan arah langkah hidupmu sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, poin yang terakhir, mengapa kita harus melakukan penyesuaian arah sesuai dengan kehendak Tuhan? Karena ada karunia ilahi. Bukan cuma penyediaan, bukan cuma kuasa, tapi ada karunia-karunia yang luar biasa yang Tuhan sediakan dalam hidup saudara dan saya. Baca sama-sama 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-7. 1, 2, 3. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun, sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jemaat di Korintus memang terkenal dengan karunia yang luar biasa. Ada yang bisa berbahasa roh, ada yang bisa menafsirkan bahasa roh, ada yang bisa bernubuat, ada yang bisa membuat mujizat, ada yang punya karunia iman. Banyak sekali karunia ya, dalam jemaat Korintus. Karena apa? Karena mereka menyesuaikan arah sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ini waktunya kita mencari Tuhan, minta hikmat, minta arahan Tuhan. Ya, dia akan membantu kita untuk menyelaraskan kembali hidup kita sesuai dengan kehendak Allah. Raja Daud saja berkata dalam Mazmur 143. Mazmur 143 ayatnya yang ke-10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Mari terus jaga hati, mari harapkan hari-hari yang walaupun bencana mungkin kita alami, tetapi kita tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Tahun 2004 di Olimpiade Athena, seorang pria bernama Vanderlei de Lima, tingginya cuma 165 sama dengan Messi. Ya, beratnya 54 kilo. Bagi pemuda di negaranya dia termasuk pendek. Dia diutus oleh negara Brasil untuk mengikuti Olimpiade lari maraton pada waktu itu. Dan dia bukan hanya kecil, walaupun dipandang kecil ya, kecil oleh negaranya, tapi dia punya hati yang besar. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, seharusnya dia meraih medali emas, tapi dia meraih medali perunggu pada waktu itu. Kenapa? Karena waktu dia lari di lintasan 5 km menjelang finish, ada seorang narapidana dari Irlandia, dari kerumunan penonton lari dan menabrakkan diri kepada Vanderlei de Lima ini. Dan kemudian dia terpental ke kerumunan penonton, dia sempat pingsan. Tetapi ketika dia sadar lagi, dia mulai lari. Dia lari sampai finish. Dan orang-orang itu bilang, kenapa kau masih lari lagi? Kau sudah kalah. Dia bilang, saya pantas memberi medali kepada diri saya dan kepada negara saya berhasil. Dia tidak putus asa walaupun hari itu hari bencana. Seringkali kan kita begitu, so berdoa pagi Tuhan, tapi kenapa ada masalah? Hadapi dengan iman, hadapi dengan sukacita. Ya, Tuhan selalu ada. Ya, dalam kendalinya Tuhan, hidup kita ada dalam kendalinya Tuhan. Ya, jika kita ingin dipakai oleh Allah, kita tidak harus jadi sempurna waktu kita dipakai oleh Tuhan. Tetapi kita perlu apa? Menyucikan hati. Coba baca ayat itu. Ini yang Rasul Paulus ajarkan kepada Timotius. Dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 21 dia bilang, jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah untuk maksud yang mulia. Ia dikuduskan, dipandang layak untuk dipakai tuannya, dan disediakan
untuk setiap pekerjaan yang mulia. Jadi tidak harus sempurna saudara. Tahun 2026 kalau engkau tahu saya punya talenta ini, saya mau melayani Tuhan. Kecil mungkin dipandang orang, tidak dipandang orang tidak apa-apa. Yang penting kita tahu bahwa hati kita sudah disucikan. Bagaimana cara menyucikan hati? Ya, dengan cara mengaku dosa. 1 Yohanes pasalnya yang pertama ayat 9 bilang, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kata mengaku dalam bahasa Yunaninya menggunakan kata homologeo. Homo artinya sama, logeo artinya berbicara. Dengan kata lain homologeo artinya menyatakan hal yang sama. Jadi untuk menyucikan hati berdoa, menyatakan hal yang sama, mengaku kepada Tuhan. Seringkali manusia, kita manusia, seringkali kan berdalih toh. Waktu mau mengaku ke Tuhan, Tuhan sebenarnya tadi saya tidak mau bikin dosa. Tapi Tuhan, dia itu gara-gara jadi. Dia bikin saya jengkel jadi. Nah, kita salahkan. Ya sudah kalau dosa, mengaku saja, bilang bikin dosa, minta ampun. Itu luar biasa Tuhan kita. Dia ampuni, dia sucikan. Makanya saudara, saya ingat sekali waktu Bapak Gembala saksikan itu pagi-pagi, hari Minggu. Ya, saya sudah selesai berdoa. Sekitar setengah 4 ke jam 4 saya sudah berdoa selesai dan saya tidur lagi. Waktu saya tidur lagi itu dan saya dengar suara itu saudara. Saya dengar suara itu dibilang, kau sudah tidak akan sembuh dari penyakitmu itu dan penyakitmu itulah yang akan membawa kau pulang ke surga. Jadi saya langsung pagi saya bilang, saya sudah mulai bicara-bicara, Bapak Gembala sudah pikiran, dikasih bangun Bradley. Saya berpikir begini Bapak Ibu Saudara, kan tidak dibilang kapan. Hanya saudara ingat saya selalu saksikan setiap perjamuan, satu yang saya minta Tuhan angkat ya tumor yang ada di dalam leher saya. Tetapi kalaupun saya dapat mimpi itu dan Tuhan mau nyatakan itu, bukankah Musa juga dikasih tahu begitu? Musa, kau lihat sudah itu tanah sana itu sudah Israel punya, tapi ingat kau tidak akan masuk di situ. Tapi Musa tidak berkecil hati, dia tetap melayani Tuhan. Kami pergi ke sana dan beberapa proses pemeriksaan saya jalani di sana. Tapi hasil yang saya dapatkan, saya kembali bahwa Tuhan punya rencana yang indah. Ya. Banyak dokter pernah di Siloam Semanggi, pernah satu dokter tua bilang ke saya waktu duduk dan dia lihat saya punya hasil pemeriksaan yang banyak dan dia bilang begini, ibu mau saya bikin apa? Ibu mau saya bikin apa? Saudara bayangkan dokter tanya ke saya. Karena memang kemarin terakhir saya bilang begini ke dokter, dokter saya orangnya berpikir idealis, saya berpikir secara logika. Ya, jadi dokter bilang silahkan ibu tanya apa semua yang ibu mau tanya karena ibu bayar saya. Dia bilang begitu ke saya. Dan saya mulai tanyakan semua. Saya tiba pada satu titik bahwa memang kalau Tuhan yang kerja, Tuhan akan buat segala sesuatu indah. Jadi hasil pemeriksaan saya memang mata saya untuk minus jauhnya tidak ada bersih, tetapi untuk bacanya karena umur usia, ya mereka bilang ibu harus ditambah, itu yang bikin ibu oleng-oleng, ya oleng-oleng. Di jantung memang ada dari 4 katup itu 1 katup itu terbuka. Saya sudah selesai pemeriksaan. Dokternya sudah keluar, saya masih kejar lagi dokternya. Saya tanya begini, dokter sarankan saya pergi toraks. Kalau saya pergi toraks, terus saya punya hasil kan ditanya, ibu pernah TBC? Saya bilang saya tidak pernah TBC. Kalau saya pergi toraks, saya punya hasil paru-paru sehat, terus apa solusinya dari katup jantung yang terbuka itu? Karena dokter bilang seharusnya itu tidak terbuka. Dokter cuman bilang, ibu tidak boleh capek, itu saja. Saya tidak perlu minum obat dokter, tidak perlu. Karena memang jantung itu sudah seharusnya tidak begitu, tapi kalau dia ada, mungkin bawaan ibu dari lahir. Nah saya masih hidup sampai 43 tahun. Itu artinya bahwa Tuhan bekerja dengan caranya dalam hidup saudara dan saya. Entahkah kita akan mati sedang duduk, kita akan mati dengan kita jalan-jalan, kita akan mati sementara berdiri di atas mimbar, semua ada dalam kendali Tuhan. Satu hari menjelang kami pulang, adik ipar saya Lina mau berangkat ke Jakarta.
terus gelap cuaca. Terus Bapak Gembala mulai ganggu-ganggu dia, Lin, coba kau lihat itu cuaca gelap. Dia bilang, tidak apa-apa, saya naik Garuda jadi. Saya bilang, iyo yang pertama Tuhan, yang kedua Garuda jadi, aman. Kami tertawa terbahak-bahak. Terus dia bilang, tidak apa-apa, daripada mati di lorong cuman satu kampung yang tahu, kalau mati di pesawat satu Indonesia satu dunia nonton. Jadi kami tertawa. Jangan kita buat susah hidup ini. Mari kita jalani hidup ini asal sudah sesuai arahnya Tuhan. Ya, yakin dan percaya Tuhan akan tuntun sampai akhir hidup kita dengan selamat, dengan penuh kemenangan. Tuhan akan pakai kita dengan caranya Tuhan. Mari sesuaikan arah hidup kita, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Puji Tuhan, ini kebenaran firman Tuhan. Sama-sama katakan dengan saya pasti bisa. Puji Tuhan. Saya serahkan kepada Bapak Gembala, mari pemain musik ada di sini. Puji Tuhan. Kiranya firman Tuhan memberkati kita pada siang hari ini. Terima kasih buat dukungan jemaat. Saya pulang dan pergi. Sebelumnya di Sulawesi Utara itu badai, saudara ya. Tapi waktu kami pulang dan pergi cuacanya baik, bagus. Jadi sebelum kami pulang ke sini, Dwight dia WA pesawat yang jatuh di Makassar. Saya bilang coba WA yang baik-baik. Dia kasih WA yang di Makassar, saudara. Tapi puji Tuhan, kami pulang memang luar biasa Tuhan. Jadi kiranya kita menyesuaikan arah kita. Kalau memang sudah paksa bertahun-tahun paksa tidak maju-maju, berarti ambil arah yang lain. Mungkin arah yang lain, ya Tuhan mungkin tentukan arah yang lain. Coba saudara keluar yang lain. Jangan paksa terus, nanti tabrak tembok. Tapi saya percaya kita hari ini diberkati oleh Tuhan. Tuhan berkati firman-Nya di pagi ini. Saya satu pesawat dengan Ibu Melan, tiba-tiba saya lihat ada seperti saya kenal ini. Saya lihat dari jauh, oh Ibu Melan. Ya, sama-sama dengan kita, selamat datang buat Ibu Melan. Saya bilang nanti pulang mungkin tahun depan sudah. Ibu bilang, oh bulan Maret balik lagi, puji Tuhan. Kita angkat satu pujian yang berhari ulang tahun yang telah lewat. Bisa maju ke depan untuk didoakan. Kalau ada yang berhari ulang tahun bisa maju ke depan. Kita, puji Tuhan, luar biasa jemaat pagi hari ini. Bangkit berdiri semua. Makasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Takkan ku ragu Tuhan, janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru, dan mataku tertuju padamu. Kau selalu punya cara untuk yang berhari ulang tahun telah lewat bisa maju untuk didoakan. Kalau tidak ada kita akan tutup ibadah kita. Kalau ada bisa maju ke depan. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu, dan ku tenang di dalam caramu. Nyanyikan lagu ini dari awal, takkan ku ragu Tuhan. Puji Tuhan. Takkan ku ragu Tuhan, Bapa kami berdoa janji-Mu yang menghidupkanku, hanya padamu Tuhan ku berseru,
Mari kita angkat dua tangan kita kepada Tuhan. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku kenal di dalam Kau selalu punya cara untuk menolongku. Kau selalu punya jalan keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku kenal. Sekali lagi. Oh, Kau selalu Punya cara untuk menolongku. Terima kasih Kau Tuhan. selalu punya Haleluya. keajaibanmu. Kau dahsyat dalam segala perbuatanmu. Dan ku kenal di dalam dan ku kenal di dalam caramu. Dan ku kenal di dalam dan ku kenal di dalam caramu. Dan ku kenal di dalam caramu. Terima kasih buat firman Allah. Kami akan sesuaikan arah kami dengan arah Tuhan. Supaya kami dipimpin oleh Tuhan. 2026 tahun rahasia. Tetapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Jaga, pelihara, tutup bungkus seluruh sidang jemaat Tuhan. Sehingga tahun 2026 ini tahun kemenangan buat kami. Terima kasih Bapa dalam sorga. Semua yang hadir telah diberkati Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan dalam nama Yesus. Yang tidak beribadah karena mungkin Tuhan Yesus ada sesuatu yang tidak kami tahu. Tapi Tuhan selesaikan di dalam nama Yesus. Minggu-minggu berikut kami akan beribadah bersama-sama dengan Engkau Tuhan. Angkat tangan terima berkat di akhir ibadah. Kekasih-kekasihku pulanglah dengan membawa berkat, anugerah, sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita. Mulai hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang pada kali yang kedua. Angkat kita semua masuk surga tinggal kekal buat selama-lamanya. Dalam nama Yesus. Tutup ibadah yang luar biasa ini. Haleluya. Yang percaya berkata, tepuk tangan buat Tuhan.